Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 adalah Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf, suami Maria, termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf menemui banyak kesusahan. Ketika bayi Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yusuf berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yusuf yang kita peringati pada hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yusuf sebagai suami seorang yang kudus, yaitu Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Dalam litani Santo Yusuf, Yusuf dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yusuf dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 7, ayat 4-5a, dilanjutkan dengan ayat 12-14a dan ayat 16. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4, ayat 13
Dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yusuf sang ayah. Hari ini, tanggal 19 Maret, kita ingat akan seorang ayah yang rendah hati, Yusuf namanya.
figur yang dijadikan sebagai pelindung gereja universal lewat dekrit dari Paus Pius ke-9 150 tahun yang lalu. Paus Fransiskus mendedikasikan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yusuf. Tidak hanya itu, Paus juga dalam surat apostoliknya, yakni Patris Corde, memberikan catatan indah tentang siapa Yusuf. Hidupnya adalah melayani, rela mempersatukan diri dalam misteri inkarnasi dan misi penebusan. Menerima menjadi suami Maria, dia rela masuk dalam keluarga yang suci yang dia anggap sebagai karunia. Dengan hidup dan karyanya, dia menerima panggilan manusiawi untuk memanifestasikan kasih serentak dengan cinta manusiawi dari hatinya. Ia mengungkapkan kapasitas kasihnya untuk melayani Sang Mesias. Yusuf seorang ayah dalam kelembutan, seorang ayah dalam ketaatan, seorang ayah angkat yang baik, dan adalah seorang ayah yang melindungi. Yusuf mencintai Yesus dengan hati seorang ayah, dan dalam bacaan Injil, dia disebut sebagai bapak atau ayah Yesus. Sebutan ini mengandung relasi kasih yang dalam dan menyingkap rahasia yang besar. Yusuf adalah bagian penting dari sejarah keselamatan yang sudah dimulai sejak Abraham, bapa iman kita, dan kemudian lewat Raja Daud, yang juga kita baca sedikit kisahnya dalam bacaan pertama hari ini. Kepada Daud, melalui Nabi Nathan, Allah memberikan jaminan membangkitkan keturunan dan menjadi bapa bagi keturunan Daud. Janji keselamatan itulah yang menjadi kasih karunia, rahmat dan diperuntukkan bagi kita semua sebagai keturunan Abraham. Saudara-saudariku terkasih, sudah sepatutnya Santo Yusuf menjadi contoh dan pegangan dalam bermenung. Yusuf adalah model kerendahan hati. Ia menjadi kritik atas sikap egois dan sombong yang banyak kali memperbudak kita. Yusuf adalah model ayah dan ia menjadi solusi bagi krisis dalam keluarga. Semoga demikian. Amin.